Selamat datang di Orba, obrolan baru. Hari ini saya bersama teman saya. Ini CS saya dari Iya, dari musim ke musim, dari pemilu ke teman pemilu. main ya Oh. bang, teman main. Selamat datang di Orba ya, kawan-kawan semuanya. Perkenalkan ini Bang Ian Sopian. Beliau ini adalah Panwascam di Kecamatan Sintang. Panwaslu Kecamatan emang ya. Panwaslu kecamatan. Jadi beliau ini yang bertugas untuk mengawasi pemilu di Kecamatan Sintang. Iya, Selain itu juga beliau juga ini adalah profesional barbershop ya. Dia punya barbershop bagus. Itu nanti teman-teman boleh lah potong rambut di situ. boleh ada brand lain nih bang itu Bang. Dan mohon untuk tidak di-cut nanti ya kan. Selamat datang Ah, di Jamil Barber gitu. Aduh. Bang Yan, hari ini saya undang Abang ke sini mau membahas soal bagaimana sih kompleksitas masalah-masalah kepemiluan itu yang terjadi di Kecamatan Sintang khususnya. Ya, sebelumnya sih saya ucapkan terima kasih Bang Topan ya udah ngundang orang yang tidak ada apa-apanya ini Cia yang biasa-biasa saja gitu. Eh, tapi memang unik juga temanya gitu kan. Walaupun tidak kontroversi ya Bang Topan ya. Tadinya saya harapkan tema yang mau kita angkat nih agak kontroversional lah gitu ya. Pakai tema apakah gitu. Tapi ya oke lah. Sip Nanti lah. kita akan ada spesial edisi nih dengan Bang Yan nih, spesial edisi membahas serangan pajar. Serangan Pajar. Boleh, boleh, boleh. Tapi nanti kalau kawan-kawan suka sama podcast yang bertema kepemiluan ini, tolong di like and subscribe itu di Iya. argumen, terutama di Orbanya. Nanti mohon di like dan share ya kawan-kawannya. Nanti kita akan bahas spesial edisi soal serangan pajar dan Serangan hari Pajar. H. Wah, tuh ngeri tuh. Atau mungkin pendengar atau subscriber ini bisa nyantumkan idenya di kolom Oh, komentar. boleh, boleh juga. Di kolom komentar. Silakan komen, bacot-bacot di situ, silakan. Ya, Oke, Bang Yan. Jadi sekarang lagi sibuk apa nih, Bang? Gimana jadwalnya? sebenarnya kita sih sibuk-sibuk santai Bang Topan. Ada beberapa tahapan yang memang sudah kita lalui, yang sedang kita jalani dan yang akan kita lalui gitu. Kata puisi itu kan yang sudah itu masa lalu. Yang sedang itu kenyataan, yang akan itu kan masa depan atau impian. Santai ya Bang Topan ya. Saya suka nih kalau gini-gini nih. Aduh, biar ndak tegang untuk Pan karena Betul. tema kita kan tegang. Iya. Kalau pembawaannya tegang juga kesan penangkapannya takutnya tegang. Saya tegang kalau ada perempuan. Siap. Yang jelas Bang Topan kita sudah mengakomodir semua keluhan masyarakat. Jadi yang sudah ini kan dan yang sedang kita jalani itu kan masyarakat ini berkeluh kesah terkait APS Bang Topan. Jadi APS itu saya jelaskan singkat. APS itu kan alat peraga sosialisasi. Itu momen yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu kepada semua calon legislatif untuk mensosialisasikan dirinya dan partainya dengan warga masyarakat dengan berbagai cara Bang Topan, bisa langsung dan tidak langsung. Yang langsung dia bisa mengenalkan dirinya mungkin di warung kopi gitu kan. Yang tidak langsung bisa dengan cara perangkat-perangkat seperti spanduk, baliho. Nah, yang disayangkan ini memang dari teman-teman caleg itu kurang mengindahkan mungkin kriteria APS yang diperbolehkan nih Bang Topan. Jadi sudah ada APS itu yang menyerempet-nyerempet ke APK. Nah, kalau sedangkan APK kan kita tahu itu khusus untuk perkampanyean. Dia ada logo KPU-nya, ada nomor urut calonnya, juga ada gambar pakunya. Itu yang sangat disayangkan. Tapi sebelum kita detail membahas ke arah situ, saya mau tanya dulu. Kalau sekarang itu di Panwascam sendiri itu sedang menjalankan proses apa sih? Tahapan apa sih yang sedang berjalan? Ya, kita sekarang sedang jalani tahap untuk persiapan kampanye terbuka Bang Topan. Jadi tanggal 28 November nanti eh, calon-calon legislatif ini sudah boleh kampanye. Baik itu melalui media sosial, forum diskusi, tatap muka dan lain sebagainya Bang Topan. APK udah boleh ya? Tanggal 28 APK udah boleh. Ya. Walaupun sekarang banyak APK sebenarnya Bang Topan. Tapi ya pembahasannya lebih ringannya APS Ya, gitu. Ya. kita tahulah itu. Ya pandailah itu. APS yang ada gambar ininya surat Surat sama suara, coblos pakunya ya.
Betul, betul, Itu betul. merampok itu ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Sebenarnya enggak boleh Bang Topan. Tapi Itu sudah pernah diperingati ya Bang ya. sudah. Kita sudah melakukan pemetaan. Bahkan kita punya data-datanya di mana APS yang menyerupai APK itu ada gitu. Ya, dan kita tidak menyebutkan eh, calegnya siapa dan partainya apa gitu. Kalau tahapan-tahapan kan banyak tuh Bang di Panwascam. Iya. Karena saya kan pernah juga kan di Panwascam. Kalau apa rekrutmen segala macam itu udah berlangsung ya. Oh iya. Jadi rekrutmen yang sudah kita lakukan tuh ada rekrutmen ke sekretariatan. Jadi di sekretariat itu kan masing-masing komisioner itu difasilitasi dengan satu staf. Ada staff. Ada stafnya masing-masing. Jadi di komisioner di Panwaslu kecamatan tuh kan ada 3 orang anggotanya Bang Topan komisionernya. Ada saya sendiri, Ian Sopiandi, kebetulan ketua Panwaslu kecamatannya, itu membidangi divisi SDMO, sumber daya manusia dan organisasi. Terus ada Pak dosen. Pak dosen ini aktivitasnya mengajar di Universitas Kapuas. Oh, dosen. Ya, Bapak Stefanus Ngebi, SHMH. Ya, itu divisi pengawasan dan hubungan masyarakat. Ada satu lagi Bang Zakaria. Itu divisi saya dulu. Iya, Bang ya. Oh ya, di Pilkada 2020 ya Bang Ya. Topan ya. Iya. Kan kita satu tim. Tapi yang pilkada kan kita tidak meramput Bang Topan. Iya. Iya. Terus terakhir anggotanya Bang Zakaria Bang Topan. Beliau swasta, itu membidangi divisi penyelesaian pelanggaran dan sengketa. Ya. Dulu Bang Jakaria ini Mantan PPK, PPK. mantan PPK di Pilkada 2020. Yang sering saya marahkan. Ya, Hei, Anda. yang pernah ada ya konflik kecil lah ya. Bisa menjadi cerita. Oke, berarti itu yang sudah ada. Tadi yang berarti akan masuk ke tahapan Kampanye terbuka. terbuka. Kampanye terbuka. Ini ngeri nih kalau kampanye terbuka. Enggak, maksudnya ngerinya tuh capek. Pasti Bang Topan, pasti, capek, pasti. karena banyak itu. Pileg kan pesertanya tuh udah ya. Banyak. Ramai ya. Sintang nih kan dapil 1 Bang Topan. Tapi termasuk yang banyak lah gitu. Bang, jadi saya tuh banyak dapat pertanyaan. Jadi dari mulai waktu saya dulu menjabat sebagai Panwaslu kecamatan sampai sekarang itu banyak adik-adik junior-junior saya itu yang nanya, sebenarnya itu apa sih apa namanya? Tugas wewenang dan apa kewajibannya Panwascam itu sendiri. Kalau yang mereka kan gini, Bang. Rata-rata kawan-kawan yang masih awam soal kepemiluan ini, tahunya pemilu itu kan pada hari H. Iya, Dia iya. tidak tahu bahwa Proses itu panjang. perlu waktu yang lama, kemudian effort yang luar biasa gitu untuk Hmm. mensukseskan Iya. pemilu. Nah itu gimana sih Bang? Bisa nggak Bang ceritakan sedikit gimana sih tugas Iya. kewajibannya segala lah. Sebenarnya pertanyaan itu pun ditanyakan oleh teman-teman yang lain Bang Topan. Kita sih nyaman ya katanya di KPU jadi Panwaslu gitu kan. Nggak ada kerja hanya hari H gitu. Yang tidak diketahui teman-teman di luar sana adalah tahapan mulai dari kami dilantik gitu kan sampai ke hari H itu kan prosesnya panjang. Penyusunan dan lain sebagainya sampai pemungutan suara di hari H. Nah, tugas kami di Panwaslu Kecamatan itu Bang Topan yang pertama melakukan pencegahan. Nah, sebelum temuan itu dikaji dan bisa ditindaklanjuti, kita pakai hubungan pencegahan gitu. Metode pencegahan. Jadi jangan sampai caleg, jangan sampai penyelenggara itu melakukan pelanggaran. Karena kalau sudah dikatakan melakukan pelanggaran, maka akan ada proses tahapan berikutnya gitu. Berarti Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Lebih baik mencegah daripada menindaklanjuti. Ya. Wewenang kami berwenang menerima laporan. Kami kan secara struktural itu kan ada pengawas tingkat kelurahan dan desa. Nah, itu kami berwenang menerima laporan dan nanti apakah ditindaklanjuti atau seperti apa gitu. Terus tugas, wewenang dan kewajiban kami itu berlaku adil kepada siapapun. Baik kepada ya berlaku adil lah gitu Bang Topan. Kalau hubungan antara sesama penyelenggara nih misalnya Panwas sama PPK Iya. itu sifatnya hanya merekomendasi kan gitu ya. Ya sifatnya rekomendasi atau saran perbaikan. Beda halnya dengan kalau teman-teman penyelenggara itu
melakukan pelanggaran kode etik gitu. Itu ada DKPP namanya Bang Topan, DKPP. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Pemilu. Ya, kalau enggak salah. Kalau Kok itu lah. pokok itulah. Jadi sama ini Bang, Abang harus jelaskan juga tuh bahwa wilayah kerja itu hanya terbatas di Kecamatan Sintang, iya enggak? Iya, betul betul betul. Soalnya dulu saya tuh ingat, saya pernah dapat laporan tuh dari kecamatan sebelah, Bang. Kecamatan lain yang bukan jadi tanggung jawab kita gitu. Iya, 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 Tapi iya. dia lapornya begitu karena mungkin waktu itu kita masif gitu ya di media sosial, kemudian penyebaran informasi Iya. yang lebih luas. Sehingga masyarakat mudah memberikan masukan Nah, gitu Bang Topan ya. Nah, itu kalau seperti itu gimana ya Bang ya? Bisa nggak kita tindak lanjut? Iya. Saya sih pada waktu itu pernah mendapatkan semacam laporan, cuma saya arahkan itu menemui Panwascam di kecamatan. Yang kecamatan bersangkutan. Iya. Memang sih Bang Topan, wilayah Sintang ini kan ada perbatasan dengan Kecamatan Kelam. Itu di daerah Jerora tuh kan Bang Topan, yang perempatan tuh kan. Kesananya sudah Kelam, kesininya masih Sintang. Nah, ada yang lebih menarik lagi itu di Desa Mertiguna Bang Topan. Nah, SPBU Pal 4 itu Bang Topan, sampai mulai dari SMK itu tuh udah Kecamatan Sungai Tebelian. Nah, sedangkan jalan utama tuh, jalan protokol tuh kan masih di Desa Martiguna. Jadi masih banyak masyarakat beranggapan itu tuh masih Kecamatan Sintang. Sehingga laporan-laporan yang seperti Bang Topan alami dan sekarang saya pun alami, ada laporan-laporan warga tuh jenis APK gitu kan, padahal itu udah kecamatan lain. Nah, informasi itu juga penting kita ambil Bang Topan dan nanti kita berikan informasi lanjutan kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian sebagai informasi umum dan dasar lah. Oke, oke. Itu ya. Oke. Iya. Kalau ini Bang, mungkin bisa juga ya diinformasikan data-data umum ya. Sekarang beredar itu. Oke, saya kan nggak terupdate nih hari ini. Berarti jumlah DPT kita, Iya. apakah ada penambahan atau gimana gitu. Kemudian TPS-nya, kalau saya dengar-dengar infonya sih TPS tuh kayaknya nambah ya. TPS nambah Bang Topan dari pilkada kemarin. Karena pemilu serentak ya. Iya, pemilu serentak. Itu gimana Bang? Nah, dalam forum yang berbahagia ini juga saya mau ngajak pada warga masyarakat Bang Topan, khususnya pemilih pemula. Nah, jangan sampai kita beranggapan pemilih pemula ini yang memang anak-anak muda Bang Topan. Memang sih pemilih pemula itu anak-anak yang sudah baru memiliki KTP, juga pemilih pemula itu termasuklah aparatur sipil negara yang sudah pensiun Bang Topan. Oh iya, TNI Polri. Jadi walaupun dia udah tua, tapi baru Bang Topan. Nah, dia itu. jadi sipil ya. Nah, itu saya harapkan teman-teman generasi Z dan teman-teman pensiunan juga aktif memeriksakan diri di mana DPT-nya. Nah, untuk DPT Sintang termasuk besar nih Bang Topan. Besar ya? Besar Bang Topan. Kita kan ada 29 kelurahan desa, 16 desa, 13 kelurahan. Jumlah TPS kita juga banyak. Jumlah TPS kita banyak. Ada 236 TPS. Banyak Bang Topan. Zaman saya dulu baru 185 pada saat saya TPS. 185 Bang Topan ya. Iya. Sekarang 200 berapa tuh? 236. Ya. 236. Banyak tuh. Itu gimana Iya. kerjanya? Artinya nanti kita punya pengawas TPS 236 Bang Topan. Rekrutmen. Kurang lebih di bulan Januari lah. Karena kita kan tenaganya satu TPS satu orang. Nah, bedanya dengan teman-teman KPPS lebih banyak Bang Topan. Ya. Kita kerjanya agak ekstra lah Bang Topan. Ekstra. Ekstra. Ngurusi orang sebanyak itu tuh enggak segampang itu. Enggak mudah. Tidak Iya. segampang itu, dia belum tahu, Bang. Iya, dan sedangkan jumlah TPS, jumlah DPT di TPS itu kan ratusan Bang Topan. 200 sampai 300. Belum lagi mikirin gimana pleno. Ya, betul. Capek tau nggak? Ya. Kalau kalian pernah ikut pleno penetapan, waduh, nangis. Dan juga kan kita ini masih terparadigma dengan kegiatan pemilu 5 tahun yang lalu Bang Topan. Banyak yang pingsan, tidak sedikit juga yang meninggal Bang Topan. Jadi paradigma menakutkan seperti itu apakah akan terjadi lagi? Kita tidak tahu. Makanya 236 TPS itu artinya kita punya 236 pengawas TPS ya minimal yang energik lah Bang Topan. Energik. Yang muda. Ya. Harus yang muda, kemudian dia sehat, kritis. Ya, kritis. Anti suap. Tapi jangan lupa Bang, kalau bisa nanti
kasih pengadaan vitamin bang. Harus itu Iya Bang harus Topan. ada Harus. pengadaan vitamin tuh karena itu capek, pasti capek. Nggak Iya. mungkin dia mampu selesai itu sore itu nggak. Mm-mm. Itu pasti akan sampai malam tuh karena banyak Iya. surat-suaranya banyak. Luar biasa. Pengalaman kita di 2019 tuh kan Bang Topan ada yang pleno di bukan pleno lah, penghitungan suara itu kan sampai subuh, sampai Iya, pagi bahkan sampai siang lagi tuh Bang Topan. iya. Dan itu sangat menguras tenaga. Jadi memang dengan adanya peristiwa banyaknya KPPS yang meninggal itu memang kejadian yang perlu kita cermati lah gitu. Dan mudah-mudahan tidak terjadi Bang Topan di pemilu 2024 ini. Oh, iya. Ah, itu loh. Linggoy. Meninggoy kan ndak enak nikah lagi. Aduh. Oke. Terus kalau untuk di Kecamatan Sintang sendiri, saya ngerasa sebenarnya tuh ini kecamatan yang paling kompleks Bang, masalah. Jadi Nah, barometer Bang Topan. iya, Jadi dari barometer. kecamatan-kecamatan lain. Ini Kecamatan bukan lain. mengecilkan ini ya, kawan-kawan yang di kecamatan lain ya. Tapi Iya. di Sintang ini sangat banyak karena kampanye terbuka yang sangat banyak di sini aktifnya kan. DPT terbesar, Ya, TPS banyak. Tuh, Iya. kompleksitas itu kira-kira potensi-potensi pelanggarannya tuh banyak nggak sih? Iya. Kalau merujuk pada potensi sih sebenarnya potensi pelanggaran itu hanya 3 Bang Topan. Potensi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik sama pelanggaran pidana Pidana. gitu. Cuman dibagi di sub-sub administrasi, sub-sub kode etik, pidana itu yang banyak gitu. Kalau menurut Bang Ian sendiri gimana? Kalau di Sintang nih yang paling berpotensi itu terjadi apa? Sepertinya kode etik dan pidana lah Bang Topan. Kode etik ini kan menyangkut netralitas atau integritas penyelenggara. Ya teman-teman dari PPK, termasuk kami sendiri di Panwaslu Kecamatan gitu. Kalau integritasnya diragukan dan meragukan, tentunya itu menjadi bahan pertimbangan Bawaslu Kabupaten gitu. Dan itu bisa menjadi pelanggaran kode etik. Keberpihakan, tidak netral. Ya. Kalau pejabat publik gimana? Maksudnya misalnya pejabat publik yang nggak netral. Dia sih ke netralitas ASN Bang Topan. Oh, Nah, netralitas ASN. indeks kerawanan pemilu Bang, gimana Bang? Sebenarnya Bang Topan, eh kita sudah menjalin komunikasi dengan aparatur sipil negara. Aparat. Kita kan di kecamatan tuh kan ada aparat mitra, ada Koramil, ada Polsek gitu. Nah, dan sebenarnya juga kita punya indeks kerawanan pemilu gitu. Dari sekian banyak indeks kerawanan atau yang berpotensi menjadi pelanggaran, ada 2 kerawanan yang memang mungkin terjadi Bang Topa. Yang pertama itu kan politik identitas. Berbicara masalah politik identitas ini kan luas nih Bang Topan. Dia berbicara masalah suku, masalah agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini dan menarik dan perlu kita bahas mungkin Bang Topan, kita perlu hadirkan pengamat politik dan ya bagian penegak hukum lah kan tentang politik money ini. Oh iya, ya, Ya, politik ya benar ya. ya. Saya rasa dua indikator itu sangat sangat berpotensi. Iya, ya, benar. Nanti kita akan bahas di edisi spesial serangan pajak. Ya, Tapi kalau misalnya persentasenya ada nggak pernah dihitung nggak gitu? Misalnya Kecamatan Sintang nih berapa persen sih itu kerawanannya, iya. tingkat kerawanannya tuh kemudian dia tuh di posisi keberapa gitu? Kecamatan yang paling rawan. Iya. Itu ada nggak kira-kira itu kan? Sebenarnya ini sih yang agak merugikan Kecamatan Sintang tuh karena Kecamatan Sintang berada di Kabupaten Sintang gitu. Nah, jadi penyelesaian pelanggaran pemilu itu kan seolah-olah adanya di Kecamatan Sintang, Bang Topan. Pada pemilu kapan tuh ya Bang Topannya yang teman-teman dari pasukan merah tuh kan datang ke Sintang kan? Oh ya, bentroknya di kecamatan lain, Bentrok ya kita yang babak belur kan? gitu. Itu Bang Topan. Ya, itu rekod yang menjadi Itu cerita. itu saya yang korban juga. Ya, itu cerita Bang Topan. Ya, itu kan aspirasi Bang Topan. Ya, tapi Aspirasi. nggak masalah sih. Mm-mm. Apa kanal pengaduan? Kanal pengaduan, itulah tadi kan ada kasus saya ini di Kecamatan Sintang. Ternyata yang lapor tuh orang Tebelian tuh ngelapor ke saya. Seharusnya Iya, kan yang ngelapornya ke Tebelian juga. ketebelian dulu.
Iya. tidak pemahaman masyarakat di kecamatan itu ternyata ada Panwascam. Itu juga Bang Topan That's yang harus right. kita sampaikan ke warga masyarakat gitu. Jadi kepada masyarakat yang khususnya berada di Kecamatan Sintang nih kan Bang Topan. Dan mungkin ini umum lah Bang Topan untuk di kecamatan manapun bahwasanya masyarakat yang punya jenis temuan jangan takut-takut memberikan laporan kepada Panwaslu di tiap-tiap kecamatan. Jadi teman-teman Kelam itu ada Panwaslu Kelam, di Binjai ada teman-teman Panwaslu Binjai. Nah itu di tiap-tiap Panwaslu itu ada posko pengaduan Bang Topan. Yang penting lengkapi syarat-syaratnya. Kan ada syarat formal dan syarat material. Iya. Gitu kan. Ya, itu aja gitu. Karena kita pun tidak bisa nindak atau menindaklanjuti laporan temuan kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi gitu. Harus adanya saksi, identitasnya harus lengkap. Kalau perlu udah ada barang buktinya, Topan. Jadi kan apa? Kita kan ngelihat dari tadi bahwa Mm-mm. masalah yang ada di Kecamatan Sintang itu sangat banyak, Iya, iya, sangat iya. sangat banyak Komplek, dan komplek, beragam, kompleks, kompleks. sangat banyak dan beragam. Jadi gimana sih strategi Panwascam Sintang itu sendiri gitu kan dalam menghadapi inilah masalah-masalah ini itu Iya. gimana, Bang? Artinya kita jangan sampai membiarkan masalah yang kecil ini jadi besar, Bang Topan. Makanya kita ada melakukan pencegahan awal gitu, pencegahan awal. Nah, kalau umpamanya penindakan itu kan nanti sifatnya kan ada yang sengketanya apakah itu proses antar peserta pemilu gitu kan. Proses antar peserta pemilu ini kan contohnya kalau ada salah satu caleg pasang spanduk tiba-tiba ditutupi oleh spanduk lain itu kan antar peserta pemilu. Nah, itu diselesaikan di kecamatan itu. Dan kita juga mendapatkan arahan bahwasanya itu harus terselesaikan. Jadi jangan sampai masalah yang kecil itu berlanjut-lanjut Bang Topan gitu. Dan itu pun menjadi apa ya? Instruksi untuk kami lah dari Bawaslu Kabupaten bahwa setiap temuan laporan pengawasan itu selalu sifatnya tulisan. Jadi kami itu kan Bang Topan ada namanya form A pengawasan. Itu wajib Bang Topan. Jadi kalau kita nanti ditanya adanya temuan tapi kita tidak ada form A pengawasan itu nihil Bang Topan. Tidak ada kekuatan. Iya. Iya. Ini, Bang. Berarti Panwascam itu boleh menyelenggarakan kayak apa ya? Sidang itulah ya. Apa sih namanya? Mm-mm. Penyelesaian sengketa. Iya, iya, iya. Kalau Boleh. dia sengketa proses antar peserta pemilu boleh Bang Topan. Boleh ya? Boleh Bang Topan. Jadi pengawasan ini kan Bang Topan ada yang sifatnya langsung, ada yang tidak langsung gitu. Kalau yang sifatnya langsung kan seperti teman-teman PKD pengawas kelurahan desa itu datang ke desa mana atau RT mana di wilayah pengawasannya sesuai dengan STTP yang masuk, surat tanda pemberitahuan kampanye itu Bang Topan. Iya, iya. Nah, itu langsung sifatnya. Nah, yang tidak langsung nih kan mungkin tiba-tiba ada mungkin black campaign yang dilakukan salah satu paslon Iya. di media sosial dan itu kita lihat gitu. Itu bisa jadi pengawasan tidak langsung gitu. Benar. Baru saya ingat tuh, Hmm. STTP. Ya, STTP itu buatnya di Polres ya, Bang ya? buatnya di Polres. Di Polres ya. Di Apa enggak Polres. boleh ya Panwascam ya? Seharusnya kan Mm-mm. kalau kita bicara soal kewenangan Mm-mm. di pengawasan penyelenggaraan pemilu tuh adanya kan di Panwas gitu, atau Bawaslu lah. Iya, Seharusnya bisa dipermudah iya, buat itu. Tapi mungkin karena mempertimbangkan unsur keamanan ini ya. iya. Regulasi sih lebih tepatnya Bang Topan. Makanya dia dikeluarkannya oleh pihak Kapolri, kepolisian. Nah, terus juga banyak masalah seperti ini, Bang. Caleg kampanye tanpa STTP itu gimana, Bang? Boleh enggak Panwascam bubar? Iya. Boleh Bang, boleh. STTP ini kan surat resmi Bang Topan. Artinya ada pemberitahuan. Dan itu bahkan kalau caleg itu sudah kampanye ada STTP, kita Panwaslu kecamatan tuh memberikan ya bisa dibilang perlindungan lah kalau ada apa-apa yang terjadi di lapangan gitu. Tapi kalau ndak ada, kita juga boleh membubarkan. Ya. Saya ingat dulu pernah ada kasus dia kampanye di fasilitas pendidikan. Di fasilitas pendidikan tentunya Polres tidak akan keluarkan STTP itu, tidak ada STTP-nya. Iya, iya, iya. Dan iya. kita bubarkan sama Bang Ubi. Ya, betul. Ya, itu Nggak usah disebutkan ya. cerita unik ya Bang Topan ya. Nah, sebelum kita ke sana Bang Topan yang mau jadi perhatian kami selaku Panwaslu kecamatan
dan menjadi pengalaman kita saat itu ya Bang Iya. Topan, adanya STTP itu yang sering keluar yang disampaikan oleh paslon kepada pihak kepolisian untuk mengeluarkan STTP itu alamat dengan namanya kurang jelas Bang Topan. Bahkan tidak jarang mereka itu buat nama samaran gitu kan. Namanya siapa di rumah siapa, tiba-tiba KTP-nya beda gitu. Kalau perlu tuh pihak-pihak paslon memberikan informasi yang jelas. Tapi itu mungkin ya. Ini mungkin pandangan saya secara awam mungkin. Itu salah satu bentuk ketidaksiapan caleg atau peserta pemilu lah ya. Iya, Peserta pemilu dalam mengorganisir jadwalnya, mengorganisir masanya gitu kan. Jadi Iya. seolah-olah STTP itu dadakan. Sebenarnya kan kalau seandainya dia udah punya jadwal yang pasti gitu kan, tahapan yang pasti gitu, Iya. dia nggak perlu repot-repot lagi setiap akan itu buat ini kan. Betul, Tinggal betul. dikasih. Sekaligus Bang Iya. Topan. Jadi Nah, memang itu salahnya. Kalau kalian nggak siap nyalek tuh jangan nyalek, repotin orang. buat sibuk aja. Buat sibuk ya kalian tuh. Itu memang benar sih Bang Topan. Jadi memang keinginan kita tuh partai juga menyiapkan kandidat-kandidatnya kan gitu kan. Jadi diminta lah umpamanya dari dapil 1 itu ada berapa kandidat, diminta dia tuh mau jadwalnya kemana saja, kapan gitu kan, harus ada waktunya. Tahu lah kita sebenarnya ya kondisi yang terjadi itu paham kita soal caleg itu memang nggak punya jadwal terperinci. Dia nggak punya jadwal terperinci, asal ada orang bawa, oh boh kampanye gitu. Iya, Nah, betul. datang nanti baru ngebuat kan, Jadi repot nyapekan diri ya. dadakan sifatnya Nah. Bang Topan ya. Kurang-kurangilah berkumpul dengan pemansai. Walaupun pemansai pun tidak jaga salah ya Bang Topan. Cuma kurang-kurangilah nanti Apakah bodoh mansai? nular. Mansai ini kan musiman. Oh. Mansai ikan, musim ikan. Kan? Iya. Oke. Iya ya. Ya. Janganlah nanti jadi pengamat. Oh iya Bang, itu jadi pengamat. Oh. Banyak. Sekarang banyak caleg-caleg muda. Janganlah, dia kan harus menjaga netralitas gitu. Tolong diedit. Nah, itu salah aku. Kalau kita kan masalah tahapan ya Bang. Ya. Terutama yang baru-baru nyalek ya, tolong ya, harus cerdas gitu. Buat jadwalnya tuh serapi mungkin, sebagus mungkin gitu. Jadi tidak menyusahkan pengawas, tidak menyusahkan penyelenggara Ya. gitu. Dan tidak menyusahkan bagian keamanan. Ya. Saya kan beberapa kali ada keluhan dari teman-teman di Koramil sama Polsek tuh Bang Topan. Mereka tuh kekurangan personil Bang Topan. Jadi ada satu orang itu yang menjadi babin itu mengkoordinir 2-3 desa, kan kasihan Bang Topan. Benar kasihan mereka. Jadi saya tuh berapa kali bawa Babinsa pada waktu itu untuk menemankan saya mantau kegiatan Kampanye. aktivitas kampanye lah pada waktu itu. Iya. Memang kasihan mereka. Iya. Makanya saya kasih rokok, kasih makan. Betul, Pakai duit pribadi bukan pakai duit caleg. Iya. Uang saku pribadi. Dan itu terkadang memang dituntut masalah loyalitas dan kerelaan. Wah, Ya. Jadi kita tidak melulu berbicara masalah money, ya. Juga kita karena loyalitas ya intinya untuk negara dan kesatuan NKRI lah. Tapi pemerintah juga harus perhatikan gimana sih supaya di level Panwas itu bisa jauh lebih lebih efektif gitu, lebih banyak memberikan sumbangsihnya gitu kan. Iya. Kasihlah anggaran untuk di luar tahapan ya, seharusnya tuh harusnya ada gitu. Iya. Terutama di program-program yang sifatnya inovatif gitu. Berbicara masalah itu sebetulnya sangat menarik Bang Topan. Artinya gini, kita mungkin punya narasi atau pola pikir yang berbeda gitu. Tapi kita mungkin bisa mempersamakan persepsi itu gitu. Saya sangat setuju. Ini soal anggaran nih kalau negara itu memberikan finansial yang cukup untuk Panwas. Ya. Artinya dengan finansial tersebut dia tidak perlu lagi cari mansai tadi Pak Topan. Ya. Memang berbicara masalah anggaran sih sebetulnya bukan wewenang ya Pak Topan, bukan wewenang kita, tapi memang kayaknya perlu dikulik sedikit deh kan gitu. Kenapa juga ada perbedaan antara penyelenggara dengan pengawas kan? Dan perbedaannya itu kan cukup ya membuat kita di lapangan
bertanya juga gitu. Oh, atau juga beranggapan oh beruntung ternyata teman-teman penyelenggara gitu, teman pengawas gitu. Saya rasa apa yang perlu tadi kita bahas di awal itu tadi memang dana yang cukup loh Bang Topan. Jangan sampai dana yang ada dicukup-cukupi maksudnya gitu. Nah, kalau dananya cukup itu kan bisa dimaksimalkan Bang Topan. Ya, Betul betul. ditambah geografis Sintang ini kan tidak jauh tapi medannya luar biasa gitu. Nah, itu Bang Topan. Jadi untuk SPPD yang sifatnya hanya puluhan ribu, tapi realnya itu bisa jadi ratusan ribu Bang Topan. Nah itu kan jadi pertanyaan tuh Bang Topan. Kalau penyelenggara atau pengawas pemilu tidak punya loyalitas terhadap NKRI itu. Oh. Cobalah kalau kita pikir ke Tebing Raya, ke Mungguk Banto, Itu kan dekat cuma Bang tujuh Topan. puluh ribu, gimana Ah, caranya tuh? itulah. Itu yang kita pikirkan tuh. Ya, kalau jarak peta di peta itu kan tidak jauh dia, Bang. Tapi medannya Bang Topan luar biasa. Kalau mau pakai air 2 kali lipat. Ya. Dia, Nanti boleh saya sekali diajak ini apa? Korsek. hmm, kadang juga kita sambil gurau-gurau tuh Bang Topan ada anggapan gini, apakah teman-teman atau senior-senior kita, pimpinan kita di atas enggak melihat hal itu gitu Bang Topan. Harusnya kan mereka juga kan menerima laporan dari kita Bang Topan tentang jalan, tentang akses, tentang Betul jarak. betul. Harusnya kan Saya rasa diakomodir. sih mereka pasti tahu. Yang Hmm, pertama tuh mereka pasti tahu medannya tuh berat karena pun rata-rata komisioner di Bawaslu itu sendiri orang Sintang. ya betul. Dia pasti tahu. Cuma kan mungkin keterbatasan ini ya dalam mengolah anggaran itu, Bang. Mm-mm. Itu kan mungkin dia ada batas-batas, ada bagu-bagu yang harus dia Ya ikuti. bisa Itu bisa jadi. jadi. Cuma Mm-mm. ya kalau bisa nanti lebih diperhatikan lah Iya. kawan-kawan yang ada di tataran bawah nih terutama gitu. Walaupun sifatnya ad hoc ya Bang Topan ya. Ya, Berbicara masalah Panwaslu dan Bawaslu kan, Panwaslu ini ad hoc Bang Topan. Jadi kalau dia ada kegiatan pemilu baru ada rekrutmen. Kalau dia ada kegiatan pilkada baru ada rekrutmen. Nah kalau teman senior-senior kita, pimpinan-pimpinan kita di Bawaslu tuh 1 kali rekrutmen 5 tahun 5 tahun. periode, 5 tahun dia bekerja gitu. 1 periodenya. Bang, dengan segudang masalah yang ada dengan apa? Ini dengan medan yang luar biasa juga Hmm, gitu kan hmm. di Kecamatan Sintang itu sendiri. Itu kan tidak mudah gitu ya bagi Panwascam itu untuk mensukseskan ini gitu. Ya, Mensukseskan pengawasan di pemilu itu. Tentunya harus ada keterlibatan aktif dari masyarakat, masyarakat kemudian betul dari betul. kelompok-kelompok masyarakat sipil. Ah, Nah, itu gimana, Bang? Prosesnya? Bisa nggak misalnya kan kelompok masyarakat sipil atau masyarakat biasa itu yang jadi mm. mitra Oh bisa, dalam pengawasan? bisa bisa, sangat bisa Bang Topan. Kan biasanya ada organisasi-organisasi ya Bang Topan ya, yang sifatnya independen gitu kan, tapi melakukan pengawasan bisa. Bedanya mereka tidak bisa menindaklanjuti aja Bang Topan. Pemantau, pemantau. Tim pemantau gitu. Dan program kita di Kecamatan Sintang ini kan kita sudah beberapa kali sosialisasi ke OKP-OKP yang ada di Kecamatan Sintang. Juga eh, pelajar. Terakhir kita di SMA 2 Bang Topan. Sama dua. SMA 2. Oh, SMA 1. Proses satu. Terakhir kita di SMA 1 melakukan pengawasan partisipasi pemula. Nah, itu. Jadi teman-teman yang teman-teman masyarakat khususnya Kecamatan Sintang sekali lagi kalau ada temuan, kalau ada pelanggaran itu jangan segan-segan. Dan kita jamin Bang Topan yang melaporkan itu kerahasiaannya kita jamin. Identitasnya Identitasnya dijamin. Oke. Jadi mantap. jadi kalau Bang Topan melaporkan kepada saya yang dilaporkan gitu kan, itu ndak akan tahu siapa yang melaporkan gitu. Ya. Mantap itu cukup ini Hmm, apa? Menjaga privasi, privasi gitu. enggak berbahaya lah. Iya. Gitu ya. Ya kita tahu lah orang politik ini kan kalau marah kan bahaya. Iya, iya, iya. Intimidasi lah apalah Artinya gitu. kalau dia sudah jadi terlapor kan artinya ada pelapor. Ya. Dan itu bisa jadi merugikan salah satu pihak gitu. Nah, yang merasa dirugikan ini tidak semuanya bisa legowo Bang Topan. Nah, gitu. Untuk itulah data si pelapor itu dirahasiakan. 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 Itu. Tapi garis besarnya laporannya harus lengkap. Gitu. Ya. Oke, netralitas. Kalau soal netralitas gimana ya? Menurut Abang sendiri gitu kan, selama menjalani proses pengawasan ini terkait dengan ASN, aparat, pernah nggak ada Iya. yang dalam tanda kutip terlibat gitu?
dalam proses-proses kampanye kah apa kemenangan salah satu. Uniknya netralitas ASN dan aparatur sipil negara nih kan Bang Topan, termasuk TNI, Polri dan perangkat desa ya Bang Topan ya. Berbicara netralitas ini kan besar Bang Topan. Nah, kepala desa sampai ke tingkat RT juga ndak boleh menguntungkan salah satu paslon gitu kan. Mereka tuh tidak kehilangan hak politiknya ndak. Suaranya mereka tetap tetap milih, ndak seperti teman-teman di TNI dan Polri Bang Topan. Tapi yang tidak boleh mereka lakukan adalah menguntungkan salah satu gitu. Jadi Kampanye kah? mengkampanyekan Pak Camat atau Pak Kades diundang salah satu paslon gitu kan, disuruh memberi sambutan gitu kan. Nah, itu kan artinya walaupun dia nanti dalam sambutannya tidak memberikan dukungan, tapi secara visual orang udah bisa beranggapan, Bung Topan. Nah, secara komunikasi politiknya tuh. Betul. Nah, terkait ASN nih susah-susah gampang, Bung Topan. Khususnya saya sebelum berada di lembaga Bawaslu atau Panwaslu tingkat kecamatan ini kan juga kita mengamati senior-senior kita yang sudah jadi ASN, Bung Topan. Dan kayaknya memang berbicara netralitas ASN ini menggambarkan kapabilitas dan kapasitas dia lah, termasuk integritas dia gitu. Ya artinya berapapun ya bahasa kasarnya harga diri lah teman-teman. Ya. Takutnya kan kayak gini. Misalnya dia nih pengen jadi ini seandainya Berandai-andai, berandai ya, seandainya dia pengen jadi sekda, dia pengen jadi kepala dinas apa gitu. Dia mendukung salah satu paslon. Tiba-tiba ini jor-joran gitu kan. Mm-mm. Paslon itu kan bahaya. Ya, dilalahnya yang didukung jadi Bang Topan. Itu Ya, itu yang tidak kita inginkan. Maka dari Panwaslu tentunya bekerja sama atau berkoordinasi dengan Bawaslu. Nah, di Bawaslu Kabupaten itu Bang Topan dia berkoordinasi dengan BKPSDM. BKPSDM. Untuk masalah netralitas ASN. Ya. Nah, saya ingatkan dulu Bang Topan untuk kawan-kawan yang ASN terkait netralitas ini tidak hanya sifatnya dukungan dukungan yang sifatnya gamblang Bang Topan, jelas gitu. Nah, dengan mereka berfoto dengan salah satu paslon yang ada istilah gestur-gestur mencurigakan itu pun tidak boleh. Ya, gini. Itu tidak boleh Bang Topan. Bahkan mereka melek. Jadi pomnya paslon ini punya IG, punya Facebook, mereka nge-like gitu, itu pun tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu bisa di screenshot dan itu bisa ditindaklanjuti. Kalau tenaga honorer di mana? Tenaga honorer pun saya rasa mereka kan di bawah Pemda ya. Di bawah Pemda Bang Topan tidak boleh juga lah. Ya. Karena mereka menerima anggaran APBD. Yang makan duit rakyat harus netral. Harus netral. Ya. Bahasa netral ini Bang Topan pernah disampaikan oleh Rocky Gerung ketika ada dua kontestan, dia suruh netral bukan berarti dia tidak memilih siapa-siapa. Nah, menariknya itu dia tidak menguntungkan siapa-siapa gitu. Netralnya kan bukan berarti tidak memilih. Yang benar tidak menguntungkan. Makanya netral gitu. Kalau kami aktivis tuh tidak boleh netral malahan, Bang. Jadi harus take a side. Iya. Jadi kami harus berpihak pada yang lemah. Tapi bukan berpihak pada caleg gitu, pada masyarakat. Pada masyarakat Bang Topan. Melindungi dan mengayomi ya Bang Topan ya. Itu TNI Polri. TNI Polri. Oke, Bang. Sekarang nih kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan tabu nih, Bang. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak dipertanyakan lah oleh netizen se-Indonesia. Netizen se-Indonesia. Gimana Bang Topan? Oke, yang pertama pertanyaannya ngapa enggak boleh bawa HP? Enggak boleh bawa HP di pada mana? Saat hari H di TPS. Di TPS. Oh iya, jelas tuh Bang Topan. Why? Iya. HP ini kan bisa menjadi alat bukti Bang Topan, barang bukti. Kalau misalkan si A, pemilih A mendukung salah satu paslon B gitu. Nah, paslon B tidak mau ngasih uang kepada pemilih A kalau enggak ada bukti. Karena dia pun enggak mau rugi Bang Topan. Iya. Dia udah mengeluarkan 100, 200, 300, 400 bahkan 500, enggak mau rugi, suara dia tetap harus punya gitu. Nah, dengan adanya kamera ini kan Bang Topan bisa selfie kita.
Oh gitu. cekrek. Cekrek. Saya sudah milih kamu ya. Nah, nanti bukti fotonya dikasih Klaim. kepada klaim gitu, walaupun bukan asuransi. Yang diklaim serangan Iya. pajar ya. Nah, itu barulah paslon B mau nyerahkan uang kepada pemilih A. Itu sih sebenarnya Bang Topan. Itu yang ditakutkan ya. Jadi untuk mencegah terjadinya money politik. Money politik di TPS. Di TPS. Sama kayak ini berarti ya. Ngapa surat suara tuh nggak boleh bolong gitu kan? Iya. Maksudnya tuh bukan Iya. bolong tuh hilang gitu loh. Ah, itu enggak boleh Bang Topan. Iya kan? Enggak boleh. Nggak boleh bolong. Bolongnya itu kan bisa jadi pemilih itu menghilangkan identitas. Nah, misalkan yang dibolong itu partainya gitu kan, Atau atau muka orangnya itu muka kan orangnya. diambil sedikit gitu kan. Ah, Bagiannya untuk diklaim nanti ya. 200.000 nih. Nah, itulah itu enggak boleh Bang Topan. Jadi yang surat suara sah itu apabila dia tercoblos itu kan pasti rusak tuh Bang Topan. Ya. Tapi ketika dikembalikan dia utuh. Nah, itu sah gitu. Nah, yang enggak sah itu kalau dia disobek ataupun robek dia tidak utuh gitu. Betul. Nah, misalkan nomor partainya tiba-tiba hilang gitu kan. Terus nama kan nanti enggak pakai foto tuh caleg tuh Bang Topan, pakai nama. Pakai nama. Pakai nama. Nah, pandai-pandai sidak lah katanya. Tapi sebenarnya juga paslon tuh rugi sih Bang Topan. Kalau dia sampai membolongi. Kalau HP dia enggak rugi Bang Topan. HP itu enggak ngerusak surat suara. Tapi kalau dia sampai ngerusak surat suara, nanti saat rekapitulasi itu kan enggak sah. Ya. Rugi dia Bang. Pertama tuh saat rekapitulasi nggak sah. Kemudian dia juga tuh bisa dikenai pidana. Ya, bisa Merusak ditindaklanjuti. Baik itu pelaku maupun pendukung. Yang pelaku kan tadi yang pencoblos tuh Bang Topan. Tentu kan dia ada motif. Nah, motif itu kan pendukung. Nah, itu bisa ditelusuri lah gitu bahasanya. Ngomong-ngomong soal merusak surat suara nih Bang. Jadi kan ada kadang tuh ketika pemilu tuh ada fenomena-fenomena kawan-kawan yang golput. Ada fenomena-fenomena kawan-kawan yang golput itu dia datang ke TPS, dia rusak surat suara tuh supaya mereka takutkan kan ketika misalnya dibiarkan dia ada data dipakai oleh orang lain. Iya. Akhirnya mereka datang ke situ, kemudian entah mereka buat coretan atau apa, itu gimana tuh hukumnya? Golput ini ada tindak pidananya Bang Topan. Termasuk orang yang ngajak golput. Itu ada tindak pidananya. Nah, masalah dia merusak surat suara sebenarnya ya rugi lah kalau dipikir Bang Topan. Kita datang ke TPS nyoblos tuh enggak nyampe 5 menit. Tapi kan menentukan 5 tahun ke depan. Ya itu bahasanya kan. Nggak nyampe 5 menit tapi menentukan masa 5 tahun ke depan. Simpelnya sih siapapun pemimpin kita, kalau memang tidak istilahnya kita memilih dia itu karena uang tadi Bang Topan. Nah, itulah hasilnya gitu. Demokrasi kita tuh akan seperti ini juga gitu. Bahkan ada istilahnya apa ya, bahasa-bahasa lucu tuh kan. Siapapun presiden kamu, siapapun caleg kamu, dia jadi kalau kamu ndak kerja ya kamu ndak makan gitu. Nah, mirisnya di negeri ini Bang Topan, ini saya tidak berbicara masalah kelembagaannya Bang Topan. Kita berbicara masalah demokrasi dan rakyat. Mirisnya itu kayaknya kita tuh 4 tahun tuh dibuat miskin semiskin-miskinnya Bang Topan. Sehingga di tahun kelima saat hari pemilu ataupun apapun namanya, ya karena kita udah miskin Bang Topan. Jadi mudah itu ya gitu. Mudah terima ya. Ya, betul. Nah, paradigma yang mau kita luruskan di masyarakat itu terkait money politik itu kan, dulu kan sempat ada anggapan gini Bang Topan, terima uangnya, pilih siapa kan enggak tahu. Yang tukang mansai ini Bang Topan. Iya. Nah, terima uangnya, pilih siapa kita enggak tahu kan gitu. Nah, itu sebenarnya enggak benar Bang Topan. Artinya kalau kita sudah menerima uang, kita udah terima suap. Ya, kita pun udah terhitung terlibat dalam money politik itu tadi sendiri. Politik. Itu berbicara masalah regulasi Bang Topan. Masalah agama ya udah jelas lah, enggak boleh ya Bang Topan ya. Ya. Oh iya Bang Ian ini ustadz juga nih, jangan salah ya. Nah, jangan percaya. Ngomong-ngomong soal golput tadi ya, saya pun gini ya. Mungkin kalau golput itu bisa membatalkan orang jahat untuk tidak duduk di kursi DPR atau jadi pejabat publik gitu kan, saya mungkin akan golput. Tapi ternyata dengan golputnya kita pun tetap tidak memberikan efek untuk tetap berjalan, tidak memberikan efeknya sama sekali. Jadi lebih baik kita milih Bang Topan. Kita milih. Karena kalau kata senior saya di Bawaslu itu dia bilang kayak gini,
memilih itu bukan untuk mencari yang terbaik tapi untuk menghindari yang terburuk. Betul 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 Nah. betul betul. Jangan sampai orang buruk jadi gitu teman-teman. Bang, jadi next ke pertanyaan selanjutnya. Saksi boleh nggak terima uang? Kalau dia terima uang dari partai yang memberikan dia mandat boleh Bang Topan. Uang jalan ya gitu Uang ya. jalan, uang Time transport. dia lah ya. Iya, Transport uang ya. makan. Kan saksi itu lama tuh Bang Topan. Iya. Nah, Mulai dari jam 7 sampai rekapitulasi itu selesai. Gitu. tapi itulah balik lagi ke tadi gitu kan. Mm-mm. Ada yang satu caleg saksinya sampai 1.000. Iya, iya, Ah, bisa jadi Bang Topan. kan ngeri kan? Artinya Atau satu ratusan lah. ya, kalau dia punya saksi 100, artinya dia kan udah punya 100 suara Bang Topan. Tapi kalau misalnya TPS-nya 200 atau 200 lebih tadi, Mm-mm. itu masih masuk akal gitu kan. Iya, Satu iya. TPS satu saksi dah. Mm-mm. Itu make sense. Iya. Tapi kalau misalnya TPS-nya 200, saksinya ada 1.000 gitu kan, Nah, yang itu udah dibagikan uangnya ada 1.000 gitu. udah masuk akal Bang Itu Topan. perlu apa ya? Kaji ulang. Dikaji ulang gitu kan. Bisa Ah. jadi itu Iya. berpotensi TSM. Betul, betul. Nanti ya TSM itu nanti kita bahas. Terlalu berat Bang sekarang. Terlalu berat untuk sekarang. Dan saya belum punya bekalnya Bang Topan untuk membahas itu. Ya. Nanti. Artinya saksi boleh nerima uang. Boleh ya. Ya, dari partai yang memberikan mandat. Jadi tapi catatannya itu untuk akomodasi dia. Akomodasi makan Oke. dia. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa harus ada masa tenang? Kenapa Kan harus habis kampanye nih? Wah, Iya, kita iya, berita iya. kampanye, tiba-tiba H-min berapa sebelum ini? Sebelum 3 hari, ya, 3 hari. 3 hari sebelum 3 hari. pemilihan ada masa tenang. Ya. Itu untuk apa sih masa tenang? Masa tenang ini untuk mansai. Nah. Jadi masa tenang ini Bang Topan untuk teman-teman penyelenggara itu mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, artinya kan logistik itu kan kita ambil dari kabupaten, turun ke kecamatan. Distribusi. Distribusi pendistribusinya. Nah, ketika sudah sampai di kecamatan pun dia enggak selesai 1 hari ternyata Bang Topan. Dia masih terus turun ke desa. Di desa dia harus didistribusikan ke tiap-tiap TPS. Nah, gitu. Itulah masa yang diperlukan, gitu. Bukan masa menabur dan masa memansai. Itu yang harus diluruskan Bang Topan. Sebelum masa dia tuh pas masa tenang atau sebelum masa tenang sih yang harus udah dilepas dulu APK itu. Pas masa Pas tenang. masa tenang. Pas masa tenang. Pas masa tenang tuh APK Iya. udah dilepas semua, Mm-mm. kemudian enggak boleh ada kampanye lagi. Nggak boleh ada kampanye Termasuk lagi. kampanye digital. Termasuk kampanye digital. Itu perlu diperhatikan juga untuk caleg-caleg yang mengiklankan ini ya, mengiklankan Iya. postingan kampanyenya itu. Masa tenang tuh kan 10 Februari Bang Topan 2024. Jadi 10 Februari 2024 jam 23.59 itu biasanya kita ada pembersihan AKP. Nah, itu dia. Saya ikut waktu itu tuh. Lepas kan. Iya. Itu kita harus banyak terima kasih sama Satpol PP, Bang. Betul. Karena mereka emang Yap. jahat. Iya. Kalau tidak ada Satpol PP pusing. Ya. Sebetulnya sih kalau tim suksesnya berjalan Bang Topan, enggak perlu sebetulnya. Sebetulnya enggak perlu. Bahkan yang kalau yang dicabut sama pengawas kan itu yang melanggar. Betul. Bahkan menguntungkan Bang Topan. Bisa jadi spanduknya itu bisa dimanfaatkan atau diberdayakan. Nah, Gitu. itu perlu diingat tuh. Kalau kita yang nyabut, kita yang lepas, kan main raba aja. Kata Ya. orang Sintang sini main raba. Nggak tahu kemana gitu kan. Nggak tahu kemana lagi, sobek-sobek dan nggak bisa dimanfaatkan. Nah, ada tuh ini yang tadi tuh Bang, yang kampanye digital itu. Mm-mm. Itu perlu diperhatikan juga. Jadi kalau mau memasang iklan, jangan sampai masuk ke waktu masa tenang. Masa tenang. Ya. Itu harus- mungkin mengingatkan kepada tim sukses, LO dan paslon. Kalau postingannya sendiri yang ada di itu gimana tuh? Yang ada di misalnya di beranda media sosial dia tuh, apakah harus di-hide? Harus dihapus, Bang. Harus dihapus. Itu. Ya, Bahaya. itu juga penting. Ya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Penggunaan fasilitas Pemda itu diperbolehkan nggak untuk kampanye? Dulu nggak boleh Bang Topan. Dulu enggak tuh. Tapi dengan adanya keputusan MK nomor 65 tuh Bang Topan. Kan kemarin digugat tuh Bang Topan. Masalah fasilitas daerah tuh. Oh iya. Termasuk tempat pendidikan dan ibadah. Digugat tuh Bang Topan. Nah, ternyata diluluskan oleh MK. Ya, gitu kan. Nah, sekarang fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintah daerah dan tempat ibadah itu ternyata boleh dijadikan tempat kampanye Bang Topan. Boleh. Boleh.
selama, nah ada catatan khusus, selama yang pertama dia mendapatkan persetujuan, baik itu dari fasilitas dari penanggung jawab pendidikan, ibadah dan fasilitas daerah. Dan yang kedua, ketika dia kampanye di situ Bang Topan, ndak boleh dia memasang atau membawa atribut partai apapun, baju, pin, kalender, bendera, spanduk ndak boleh. Gitu. Jadi murni ini ya, murni apa pertukaran pemikiran kan? Tapi sebenarnya Bang Topan berbicara masalah keputusan MK ini yang membolehkan orang itu kampanye di dunia di fasilitas pendidikan, saya ada sedikit setujunya Bang Topan. Nah, jadi saya harapkan Civitas Akademika khususnya kampus yang ada di Kota Sintang ini kalau perlu kampus-kampusnya itu Bang Topan menyiapkan agenda khusus gitu. Yang artinya dialog yang sifatnya itu menguras para paslon. Jadi inilah ya apa? Menguji itu lah. menguji apa istilahnya, Intelektualitasnya, menguji intelektualitas, menguji komunikasi dia kan, visi misi visi dia. misinya itu perlu diuji dan itu kan akademis tuh Bang Topan. Memang punya visi kayak caleg itu. Punya lah Bang Topan menang. Punya. Visinya satu menang. Yang haram cuma kalah. Betul. Itu saya sangat mendukung. Kalau ada kampus yang berani mengadakan seumpamanya bedah visi misi, Tapi kalau misalnya mobil dinas atau motor dinas, nggak diperkenankan. boleh kan? Ya, karena dia menguntungkan salah satu paslon. Speed dinas, Speed dinas nggak boleh, motor dinas, mobil dinas nggak boleh. Sip, mungkin itu ya kali ya, yang apa? Sementara ini nanti itu hal-hal yang tabu ya Bang Topan. Hal-hal yang tabu akan kita kasih lebih jelas ya. Tadi sebenarnya itu ada juga banyak sekali yang masih belum kita bahas, Pak. Iya. STTP lah, apalah segala macam masih banyak nanti yang akan Iya. kita bahas lebih dalam lagi. Ya, mungkin dari Bang Ian apa nih kira-kira closing statement? Closing statement dari saya Bang Topan, pemilu ini kan pesta demokrasi Bang Topan. Saya menggarisbawahi ada dua kata yang menjadi apa ya, khusus, perhatian khusus, pesta dan demokrasi Bang Topan. Berbicara masalah pesta ini kan kita harus bahagia Bang Topan. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. Rakyat bahagia, penyelenggara bahagia, pemilu pengawas bahagia, paslon juga bahagia. Ya. Nah, berbicara masalah demokrasi, ya kita jaga nilai-nilai keadilan, kita menjaga nilai-nilai perdamaian, kesetaraan. Juga artinya demokrasi ini kan tujuannya kan pemilu ini kan menciptakan pemimpin-pemimpin yang apa ya? Bukan pemimpin-pemimpin yang demokrasi berarti kan demokratis gitu Bang Topan. Iya. Ya, yang adil gitu. Betul. Berkeadilan. Luber jurdil. Luber jurdil. Ya. Oke. Kalau saya sih mungkin harapan ke depannya ada keterlibatan dari masyarakat secara umum, secara luas, secara masif itu terhadap pengawasan pemilu ini, Bang. Iya. Jadi aktif lah gitu. Tadi menolak politik uang, kemudian menolak cara-cara yang curang, sara dan sebagainya. Itu politik identitas. Itu masyarakat bisa berperan aktif dan menjadi stakeholder yang aktif juga untuk entah itu Panwascam atau Bawaslu itu sendiri. Iya. Memang itu tujuannya demi terciptanya itu tadi pemilu berkeadilan. Berjurdil lah. Menarik juga Bang Topan karena pengawas pemilu ini kan terbatas Bang Topan. Artinya masyarakat tuh punya akses lebih luas gitu. Dengan istilah mungkin mata saya hanya 2, tapi kalau di masyarakat kan banyak mata gitu. Ya. Jadi jangan takut untuk melaporkan. Kalau melihat ada kejanggalan atau ada potensi-potensi pelanggaran pemilu. Jadi bisa laporkannya melalui Panwascamnya atau mungkin di tingkat desa dan kelurahan. Ya, betul. Karena di tingkat ke desa dan kelurahan ada pengawas kelurahan desa. Ya, itu banyak tuh mereka. Sip. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami bahas pada hari ini. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih sensitif lagi, yang lebih dalam lagi soal kepemiluan ini. Itu ngeri tuh. Ngeri itu kalau di sini itu artinya keren, Pak. Iya. Oke, mungkin
Terima kasih banyak Bang Ian udah Siap. menyempatkan dirinya untuk hadir di podcast kami ini, podcast Orba ini. Nanti kedepannya kita akan undang lagi, nanti kita akan bahas tadi itu mungkin serangan Fajar lah atau Siap Bang Iya, Yos. Siap, siap, siap. itu kedepannya. Oke, jangan lupa kawan-kawan like, subscribe, share, Komen, komen, komen. komen. Wah, itu di podcast kita di podcast Orba di Argumen. Argumen. Terima kasih, selamat siang.